duit banyak, kemudian ngapain sedekah kita sendiri lagi butuh. Itu sama dengan kalimat seperti itu. Jangan sampai. Karena Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Itu ada di surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, dan barang siapa yang lagi disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah memberi nafkah dari apa harta yang dianugerahkan oleh Allah. Sapunyanya, bahasa sebelahnya saat duene itu. Sepunyanya. Tapi nggak boleh sampai bilang begini, ngapain sedekah sendiri lagi butuh. Bagaimana kita sedekah? Orang punya saya punya sendiri aja pas-pasan. Nggak boleh ngomong begitu. Nggak boleh. Famisalul miskin idza tushaddaqu alaihi kalmatiyah tahmilu zada lil akhirah. Maka perumpamaan orang miskin apabila diberikan sedekah kepadanya itu seperti hewan tunggangan yang akan membawa perbekalanmu ke akhirat. Perhatikan. Perumpamaan orang miskin apabila diberikan sedekah kepadanya itu seperti hewan tunggangan yang akan membawa perbekalanmu ke akhirat. Jadi kalau kita mau sedekah memang bagusnya orang yang sangat membutuhkan, Pak. Karena itu akan menjadi kendaraan yang menuju akhirat kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru mukadimah loh, belum ngaji. Ini belum ngaji. Ngaji kita kan yang ibu pegang itu oleh-olehnya. Ngajinya yang sekarang kita simak. Ngajinya yang kita simak, yang dipegang oleh bapak ibu itu oleh-oleh. Karena Pak ini Pak dibaca di rumah bisa sambil leye-leye, sambil ngopi. Ibu-ibu punya kopi? Kasihan deh, saya mah ada. Pesen. Jadi ya makanya teh atau kopi sajalah. Karena teh biasanya cuma satu, kalau gua kan jadi teteh. Serius. Iya. Jadi saya milih kopi. Ditanya lagi, manis enggak Ustaz? Saya itu udah ganteng, masa cari yang ganteng lagi? Cari yang manis, gitu kan? Iya. Biar semalam pagi-pagi udah serius. Santai aja lah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mukadimah kedua, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, menyikapi hari-hari ini kita menyaksikan banyaknya musibah di sekitar kita. Dari ujung kulon sampai ujung wetan, dari seberang semuanya lagi banyak bencana. Bencana atau musibah, dengerin baik-baik, ada kalanya memang ujian, ada kalanya merupakan azab dari Allah yang disegerakan di dunia. Terus bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah bencana atau musibah itu ujian atau azab? Ini penting agar kita jangan mudah memvonis dan menghakimi saudara kita yang lagi diuji oleh Allah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila musibah itu ditimpakan kepada orang soleh yang taat ibadahnya kepada Allah, maka ia adalah ujian yang meninggikan derajat orang tersebut. Udah rajin ibadah, ngaji di al-hidayah, berangkat terus. Amin ya rabbal alamin. Puasa ya rajin, sholat malam rajin, sholat sunnah rajin, apalagi yang wajib. Kok masih diuji? Ujian itu macam-macam. Entah itu sakit dan penyakit dan lain sebagainya, masalah ekonomi, masalah rezeki, apalagi masalah yang kelihatan zahir, datang banjir atau angin ribut gitu kan. Angin ribut biasanya sebutnya apa ibu-ibu? Yesus itu benar, puting beliung. Bapak-bapak masih suka nyebutnya yang sensitif sih. Yesus benar bu. Si ibu benar tuh nyebutnya. Bapak-bapaknya sudah nyebutnya yang itu. Enggak melarang putihnya. Nah, saya kan nyebutnya kan itu. Nah, makanya pas ada yang bilang Yesus, saya setuju itu. Bapak-bapaknya yang ada bisa ada. Baik, Bapak Ibu rahimahullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau musibah itu ditimpakan kepada orang soleh yang sudah rajin ibadah, taat kepada Allah, itu adalah ujian yang murni untuk meninggikan derajat orang tersebut, melipat gandakan pahala
yang akan dibawa ke negeri akhirat. Musibah yang berupa ujian ini ditimpakan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, khususnya kebaikan yang ada pada dirinya. Biasanya yang dipilih seperti ini itu para nabi, para wali, para ulama, orang yang mengamalkan ilmunya, orang-orang soleh. Dan kita akan termasuk makmuman kepada orang-orang soleh. Maka kata Rasulullah, "Majuridillahu bihi khairan yusibhu min." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Itu dari contohnya, Pak. Jadi kalau ada orang baik, orang yang sudah berjalan di jalan Allah, kok kemudian diuji, jangan suka kemudian diolok-olok. Itu memang Allah kehendaki untuk mengangkat derajatnya. Buktinya yang ngomong kemudian diangkat derajatnya, cuma kita belum tahu hikmahnya. Yang diomongin juga diangkat derajatnya. Ibu-ibu mau nggak dibisuin? Dibisuin. Apa dibisuin? Banyak orang Jawa masa nggak ngerti. Dimarahin. Ibu-ibu mau dibisuin kemudian dikasih 100 juta? Ibu mau. Mau. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak lebih mau. Iya. Itu kan orang nggak tahu hikmah. Jadi memang syariatnya, Pak, ini bicara syariat, dua syariat. Syariatnya yang melakukan itu memang dari sisi syariat kurang ada, bahkan mungkin dosa. Karena ada bersintan merendahkan orang lain. Tapi beliau juga gentle, udah minta maaf, datang dengan terserah itu tulus atau enggak, yang penting datang gentle lah istilahnya. Tapi kita lihatlah dari sisi hikmahnya. Ya Allah, ternyata Allah itu mau mengangkat derajat seseorang itu gampang nih dia. Iya kan? Ternyata Allah itu kalau mau mengangkat derajat seseorang itu gampang, cukup dibisuhi. Cukup diomelin, mau nggak Pak? Diomelin terus sudah pulang dapat duit 100 juta. Subhanallah. Ya Allah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sesuatu yang kelihatannya jelek itu jelek. Asa an taqulu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang menurut kita itu enggak menyenangkan, tapi itu baik untukmu. Kadang sebaliknya, ada sesuatu yang kelihatan baik apa malah jelek. Nah, dari hadis yang tadi saya baca, majuridillahu bihi khairan yusibhu min. Siapa yang dikehendaki kebaikan daripadanya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Bisa dipahami bahwa seseorang yang dikehendaki kebaikan dan derajat yang akan ditinggikan oleh Allah pada dirinya, maka Allah itu akan menjaga dari seseorang tersebut musibah agamanya dan musibah dunianya. Ini harus penting, ini penting harus Bapak Ibu paham. Ada musibah agama, ada musibah dunia. Musibah agama itu apa? Catat baik-baik untuk oleh-oleh. Musibah agama adalah seperti meninggalkan sholat 5 waktu, itu musibah apa? Kita berani ninggalin sholat 5 waktu, itu musibah. Karena apa? Pernah dengar cerita yang ada melekat pada sejarahnya Nabi Musa dalam komunikasinya? Ketika Nabi Musa, ada seorang perempuan datang, merasa dirinya kotor, banyak dosa, karena melakukan dosa yang menurut perempuan tersebut kayaknya sudah gak layak diampuni oleh Allah. Sudah berbuat sesuatu yang nista, kemudian dibunuh pula setelah lahir. Subhanallah. Ketika datang ke Nabi Musa sempat mengusir. Betapa sedihnya si perempuan tersebut. Kemudian kalau bahasa kitanya itu merintih dengan sejadi-jadinya, ya Rob, kalau Nabi Musa saja sudah menolak, terus kepada siapa lagi aku harus mengadu. Ternyata Nabi Musa kemudian dikasih tahu oleh Allah lewat malaikat Jibril alaihissalam bahwa masih ada dosa yang lebih besar wahai Musa dibanding dosanya perempuan tersebut. Nabi Musa kaget, masa sih ada dosa yang lebih besar daripada dosa yang zina, hamil, kemudian lahir, dibunuh. Masa masih ada yang dosa yang lebih besar lagi? Ada. Dosanya apa? Dosanya orang ninggalin sholat. Dosa ninggalin sholat.
sholat. Makanya jangan main-main dengan sholat. Makanya disebutkan di sini termasuk musibahnya agama adalah ketika orang berani ninggalin sholat. Sesibuk apapun, seberat apapun, sholat jangan sampai ditinggal. Termasuk musibah agama, berjudi. Alhamdulillah sekarang judul sudah dihapus ya, atau ditutup lah. Mudah-mudahan serius ya, jangan sampai berkembang lagi. Karena banyak orang ya susah, carinya susah, buat slot. Masya Allah gitu kan. Mencuri, zina dan lain sebagainya, itu musibah agama. Kalau musibah dunia itu apa? Musibah dunia lebih banyak lagi contohnya. Di antaranya apa? Kemiskinan, sakit, ditinggal mati orang yang dicintai, ya, dibelakang buruk oleh orang lain. Dengerin baik-baik. Musibah agama, musibah dunia. Semakin taat seseorang dan semakin banyak yang melakukan kebaikan, maka semakin besar berat ujian yang akan ditimpakan kepadanya, baik apapun bentuknya itu. Contoh Nabi Nuh diuji dengan anaknya dan istrinya yang tidak mau beriman. Beliau juga dicaci maki, bahkan seringkali dipukuli sampai pingsan ketika menyampaikan dakwah kepada umatnya. Hari ini apa ada ustadz yang ceramah kemudian dipukuli sampai pingsan? Nggak ada. Ya, artinya apa? Belum apa-apa kita ya. Kemudian seorang Aziz lebih banyak yang nggak suka daripada yang suka, nggak aneh. Sekelas Aziz loh. Nabi kurang sempurna apa? Ya kan? Dijamin maksum Nabi kok. Semua Nabi dijamin maksum oleh Allah. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dakwah dipukuli, dicaci maki, diusir, bahkan diuji. Nabi Nuh itu anaknya nggak iman, istrinya nggak iman. Ya Allah, apa nggak berat itu? Sekarang hari ini misalnya, kok ada baru ustadz dakwah, kemudian gara-gara sekarang kan dunia media ya, lo ceramah kemana-mana, kok istrinya begitu, biasa aja kali bu. Makanya ngajinya yang selesai gitu loh. Nabi aja yang istrinya nggak iman ada, gitu. Baru misalnya ada ustadz kemana-mana ceramah, kok keluarganya nggak bener, misalnya ada gitu. Ya sudah, ibu-ibu pikirannya langsung oh iya, Nabi aja ada yang seperti itu. Jadi kita gak gampang memvonis orang dulu. Itu penting. Kita itu banyak referensi itu penting. Nabi Ibrahim diuji dengan dilemparkan ke api yang berkobar-kobar dan tidak dikaruniai anak sampai lanjut usia. Subhanallah. Nabi Ibrahim punya anak di usia berapa coba? 80-an tahun. Subhanallah. Nabi Zakaria meninggalnya apa? Digergaji. Iya Pak. Baca sejarah, Nabi Zakaria itu meninggal digergaji sama kaumnya yang didakwahin nggak mau. Nabi Yahya, pernah dengar Nabi Yahya, kepalanya dipenggal. Masih banyak nabi dari kalangan Bani Israil yang mati dibunuh. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Mereka itu ketika datang kepada Rasul, mereka itu justru malah sombong, tidak menerima, bahkan dimusuhi, diusir, bahkan dibunuh. Nabi Ayub diuji dengan sakit berapa tahun? Wakilah 16 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Sakit dok? Enggak, dimatikan seluruh anaknya dan dilenyapkan seluruh hartanya. Subhanallah, itu Nabi Pak. Nabi Ayub bukan hanya sakit dok, dilenyapkan hartanya, dimatikan seluruh anaknya. Ada yang segitu lupa hari ini? Enggak ada Pak. Jadi ketika kita lagi dipuji oleh Allah, baru banjir bandang misalnya. Ya sudah, kembali kepada Allah. Jangan kemudian berkeluh kesah yang berkepanjangan. Akhirnya apa? Dikategorikan orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Itu lebih bahaya malah. Apalagi di Nabi kita Muhammad SAW.
dicaci maki kaumnya, dijatuhin kotoran ketika lagi sujud dalam sholatnya, dilempari batu sampai berdarah, ditinggal mati oleh istri tercintanya, ditinggal mati oleh putranya saat masih bayi, meninggalkan kampung halaman yang beliau sangat cintai. Oh subhanallah, lengkap ya kalau cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsummal amsal fal amsal yubdalahu rajulu ala hasabi dini. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabdanya Nabi, manusia yang paling berat musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang di bawah derajatnya mereka. Para nabi, di bawah para nabi siapa? Pengikut nabi. Kalau nabi kita pengikutnya disebut sahabat. Pengikut sahabat tabi'in. Pengikut tabi'in tabi'in. Kemudian pengikut tabi'in salafun salihin. Pengikutnya salafun salihin ya para ulama, para kiai. Lah kita santri pengikutnya ulama. Jadi kalau kemudian kita banyak ujian, ya sudah yang sabar, itu bagian dari ya karena jalurnya jalur kiai, Bu. Ya. Baik, kata Nabi yang paling berat cobaannya, ujiannya itu para nabi. Kemudian di bawah derajatnya, kemudian orang-orang di bawahnya lagi terus, dan ar-rajulu ala hasabi dini, yubtala ar-rajulu ala hasabi dini. Seseorang itu diuji berdasarkan sifat apa dia berpegang teguh agamanya. Semakin teguh agamanya, semakin berat ujiannya. Jadi nggak ada yang gratis, Bu, di sini. Kau pengen semuanya lempeng-lempeng aja. Ahasiban nasu ayyujrabu yaqulu amanna billahi wa hum la yuftanu. Jangan kira kalau ketika engkau bilang aku udah beriman kemudian lempeng-lempeng aja, kalian akan diuji dengan ujian yang tidak ringan. Nah, jadi misalnya saya pernah sering guyonan, kiai, karena kiai itu adalah yang kemudian disebut para ulama, bukan kiai yang ada di Solo itu yang warnanya putih gitu ya. Apa itu? Ki Slamet. Tahu apa itu wujudnya? Kebo tuh kata. Yang bentuknya apa? Tombak nih, kiai pleret. Nah, karena kiai itu sebutan untuk sesuatu yang mempunyai nilai sebenarnya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiai itu ujiannya berat. Waktu mobil khusus, kiai yang dimaksud adalah ulama. Kenapa? Ulama itu pewarisnya para nabi. Perjuangannya para nabi dilanjutkan oleh para ulama. Maka ujiannya para ulama juga enggak ringan. Misalnya yang mengikuti jalan dakwah lewat perjuangan membangun pesantren atau dakwah-dakwah yang lain, itu pasti ada dan tidak sedikit rintangannya. Saya sering mengingatkan pada perempuan-perempuan. Karena perempuan itu kalau melihat kiai seolah-olah kiai itu enak. Jadi istri kiai enak. Belum tahu. Jadi istri kiai itu berat. Kenapa? Suruh tirakat. Kiainya yang makan, ibu-ibunya yang puasa. Iya. Karena kiai paham ilmunya. Doa perempuan itu 3 kali lipat. 3 set menang daripada laki-laki satu itu. Makanya yang disuruh rajin tirakat makanya jangan jadi istrinya kiai berat, tahu. Suruh tirakat terus gak berani. Pengen jadi istri? Jangan mau, udah ini jadi istrinya pengusaha aja. Nah kan setiap hari ngabisin duit suami. Alhamdulillah. Tapi surganya perempuan lebih mudah lagi. Yang penting taat sama suami, selesai. Amin ya robbal alamin. Pokoknya kalau ibu-ibu saya belain lah. Baik, inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui musibah yang besar pula. Wa inna wa idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan musibah itu, maka Allah ridha kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang tidak ridha, maka Allah murka kepadanya. Ini penting ibu-ibu yang sudah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kemudian berkeluh kesah, akhirnya apa?
kita tidak ridho dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Makanya penting bagi kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyikapi ketika ada musibah yang menimpa pada saudara kita. Yang pertama, siapapun mereka, apalagi yang seiman, saudara sebangsa setanah air, saudara kita itu. Kemarin saya lihat ya Allah kayak di Sukabumi, subhanallah ya, air segitu cepatnya dan langsung tinggi. Itu katanya istilahnya air bah ya. Di daerah-daerah lain, di Bandung. Dan uniknya, hari ini tuh banyak daerah-daerah yang secara letak daerah tinggi kok bisa banjir ya. Subhanallah. Ternyata yang bisa tenggelam itu bukan hanya daratan rendah saja. Ya, daerah Pangandaran di sana itu kan daerah tinggi. Subhanallah. Dan daerah Sukabumi yang lain itu, lihat itu. Tapi kalau Allah sudah mengendaki, qul huwal qadiru ala an yab'atsana 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Allah itu Maha Kuasa untuk mengirimkan satu azab dari atasmu maupun dari bawah kakimu. Bagi Allah gampang, jadi nggak usah aneh. Tapi kita jadikan pelajaran. Ketika melihat saudara kita yang lagi diuji, maka bantu sesuai dengan kemampuannya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Belum masuk ke sini Bu, masih mukadimah. Jadi cari-cari enggak ketemu belum. Mau cari. Boleh itu nanti dibaca. Kok Ustaz baca yang mana? Belum. Saya kasih tahu kok, saya lihat ibu-ibu nggak ketemu Bu ya? Iya, memang belum baca lagi, ini kok di mana dulu ini? Saya takutnya disamperin. Ustaz baca yang mana? Kan repot. Baik, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa atau barang siapa yang membantu orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Ini dengerin baik-baik. Barang siapa yang menutup aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Perlu saya ulang. Siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hari ini demen banget ikut nge-share apaan. Dikasih dalil begini gue nggak mau lewat doang Pak masalahnya. Makanya saya tanya tadi, perlu diulang enggak? Maksudnya biar nyangkut gitu loh. Iya. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Barang siapa yang senantiasa wallahu fi 'aunil 'abdi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita pengen ditolong sama Allah, belajarlah menolong orang lain. Nah, ini penting. Ini yang pertama, belajarlah menolong. Ketika kita melihat saudara kita lagi kesusahan, lagi kena musibah, semampu kita. Lebih baik kita membantu daripada dibantu. Lebih baik kita memberi daripada diberi. Lebih baik tangan kita ada di atas daripada di bawah. Itu kuncinya. Yang kedua, tanamkan sabar. Entah kita yang mengalami, orang lain pun dimotivasi untuk sabar. Sabar itu apa sih? Makna sabar itu menahan Pak. Secara lughat itu, as-sabr itu maknanya menahan. Secara syar'i pengertian sabar adalah yang termaktub di dalam kitab Tazkiyatun Nufus. As-sabru habsun nafsi 'anil jaz'i wal lisan 'anil tashaqqi wal jawarih an latmil hudud wasakil siyabi wa nahwihi. Sabar adalah menahan diri dari menggerutu. Dengerin baik-baik. As-sabru habsun nafsi 'anil jaz'i. Sabar adalah menahan diri dari menggerutu. Kemudian wal lisani 'anil tashaqqi. Menahan lisan dari mengeluh. Kemudian wal jawari an latmil hudud. Menahan anggota badan dari menampar-nampar pipi. Wasyakkiz siyabi wa nahwihi, dan
tidak merobek-robek baju atau sejenisnya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar ini itu tidak menggerutu, sabar itu tidak mengeluh, sabar itu tidak sampai maaf nampar pipis enggak Ustaz, tapi kemudian terbang tuh UFO di rumah. Ini namanya ibu-ibu yang paham. Saya katanya UFO itu kan. Nampar pipis sudah enggak Ustaz, udah enggak, tapi yang ganti yang terbang piring. Wah, panci dilempar. Itu UFO. Jadi sabar tidak hanya di bibir, namun juga di hati dan anggota badan. Nah, tanamkan sabar siapapun yang lagi ditimpa musibah. Dan jangan sampai misalnya ada yang diuji oleh sakit dan penyakit, kemudian kita mati, nggak boleh. Ya Allah, sakit kok nggak sembuh-sembuh, mati aja ya Rob. Nggak boleh. Jadi caranya gimana ya Rob? Kalau hidup hamba itu lebih baik untuk memperbanyak amal ibadahku, maka panjangkan dan sehatkan hamba ya Allah. Tapi kalau kematianku lebih baik, maka matikan hamba dalam keadaan husnul. Ngomongnya begitu, jangan ya Allah sakit itu nggak sembuh-sembuh, mati aja ya Rob. Mati ya. Dikira kalau udah mati selesai itu. Nah, mati itu permulaan ya. Kan bolak-balik saya sering menyampaikan. Setelah mati itu masuk alam barzah. Barzah itu apa? Pembatas. Ya, masih ingat bahasa saya di pertemuan yang sebelumnya. Barzah itu pembatas bainal alamud dunya wal alamul akhirah, antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi belum masuk ke alam akhirat, belum masuk jauh alam akhirat perjalanannya, belum kiamat, belum yaumul ba'ats, belum yaumul mahsyar, belum yaumul mizan, belum yaumul syirat. Itu masih panjang banget ya. Jadi barzah itu belum masuk, belum akhir, itu pintu di antara pintu-pintu akhirat. Maka kemudian kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran, akhirkan nasu ayyab wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan mereka itu mati yang berjuang, yang di jalan Allah. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu masih hidup dan memperoleh rezeki dari sisi Tuhannya. Artinya apa? Kalau mereka belum masuk ke alam akhirat, masih bisa dong memberi manfaat atau menerima manfaat, masih. Itu yang kami yakini, Pak. Jadi orang di barzah, orang yang sudah mati di kubur itu masih bisa memberi manfaat, bahkan menerima manfaat. Jadi kalau anak keturunannya rajin mengirimkan doa, ya insya Allah. Maka kalau misalnya ibu-ibu sayang sama orang tua, ya Allah, ibuku dulu mungkin karena saking sibuknya ngurusi cari maisha, cari ekonomi, gak sempet ibadah yang sempurna karena mikirin usahanya dari sini untuk anak-anaknya. Sebagai bentuk sayangnya seorang anak, baca tuh at-taqoh tuh, zikir at-taqoh penebus. Pernah dengar ya zikir at-taqoh? Pernah ya Pak saya menyampaikan di sini. At-taqoh nggak pernah? Wah, pelanggaran. At-taqoh itu ada at-taqoh sughra, at-taqoh kubra. At-taqoh sughra itu membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 7.000 kali, 70.000 kali. 70.000 kali. Ya boleh terserah berapa hari aja. At-taqoh itu zikir fida. Fida itu penebus. Zikir fida terbagi atas dua, yaitu zikir fida usughra dan fida kubra. Jadi membaca kalimat tahlil sebanyak 70.000 kali. Ada yang mengatakan 71.000. Nah, kemudian kalau at-taqoh kubra itu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak paling sedikit 1.000, paling bagus 100.000. Kemudian dihadiahkan. Boleh dicicil, nggak harus sekaligus. Nah, di dalam tafsirnya banyak dijelaskan di dalam tafsir. Di dalam tafsir Sawi di antaranya. Annaman qara'a mi'ata alfi marrah faqad istara nafsahu min Allah wa nada munadi min qibalillahi ta'ala fi samawati wa fil ardi. Ala inna fulanan atiyaqullah faman kana lahu qablahu bid'ah falyakhudha min Allah azza wa jalla.
فهي عتاقة من النار لكن بشرط ألا يكون عليه حقوق للعباد أصلا أو عليه وهو عاجز عن أدائها. Tafsir Shawi di juz 4 halaman 498. Sebagian dari keutamaan surat Ikhlas yaitu sesungguhnya orang yang membacanya sebanyak 100.000 kali maka ia telah membeli dirinya sendiri dari Allah dan malaikatnya. Akan mengumumkan dari sisi Allah di langit dan di bumi. Ketahuilah sesungguhnya si fulan adalah hamba yang dimerdekakan oleh Allah. Siapa saja yang mempunyai hak yang ditanggung fulan maka mintalah dari Allah. Maka surat Al-Ikhlas tersebut akan memerdekakan dari neraka, tetapi dengan syarat tidak mempunyai tanggungan, nggak punya utang. Makanya jangan utang. Utang apa namanya? Utang yang lewat itu namanya hukum. Ini apa pinjol? Saya tes aja. Namanya pinjaman online. Itu hati-hati Bu, kalau dan paling bahaya adalah niat utang tapi dalam hati terbersit nggak mau bayar. Itu lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Niat hutang tapi terbersit hatinya, nanti kalau dapat nggak mau usah bayar, bahaya sekali. Jangan deh. Karena apa? Jatah surga itu terhalang gara-gara hutang. Nah, ataqah ini atau dzikir fidyah ini penebus disebutkan di sini di dalam tafsir Shawi 100.000 itu bisa untuk menebus dirinya atau kemudian kita menzikirkan untuk menebus orang lain. Di sini kan disebutkan sesungguhnya si fulan adalah hamba yang dimerdekakan oleh Allah. Siapa saja yang mempunyai hak yang ditanggung fulan maka mintalah dari Allah. Artinya apa? Kalau kita yang berzikir, kita hadiahkan kepada orang tua kita. Boleh. Itu maksudnya. Paham ya? Itu boleh. Atau katakan sayang sama ibu kita, orang tua kita, suaminya kalau lebih dulu, dikirim tuh. Boleh dicicil. Ya, boleh dicicil. Tapi dihitung. Sekarang kan ada itu tasbih digital ya. Jadi nggak hilang tuh udah dapat berapa. Jangan yang bunyi letok, jangan yang nggak bunyi itu kan ada. Kalau bikin tetangganya, lagi itu apa beras letok apa. Yang samar aja. Nah, baik. Itu namanya dzikir at-taqwa. Hikmah dan keutamanya banyak sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi penting bagi kita. Nah, wabah. Ini mukadimahnya. Selanjutnya ngaji, waktunya tinggal 10 menit. Itu ternyata begitu biar ibu semangat. Baik, tadi di awal saya sudah bilang bahwa waman arada nihayah fa'alaihi bitashihil bidayah. Siapa yang menginginkan sampai pada tujuan akhir dengan selamat maka dia harus memperbaiki permulaannya. Tadi saya mengatakan permulaannya ibadah sholat. Syarat sahnya sholat diantaranya adalah harus sempurna wudunya. Maka daripada adab taat ibadah pada Allah, saya akan menyampaikan sedikit tentang pentingnya wudu. Dari kitab yang memang Bidayatul Hidayah itu kan yang memang diminta saya untuk menyampaikan apa yang setiap kali materi saya menyampaikan di sini adalah bersumber dari kitab Bidayatul Hidayah. Jadi ini menjadi pegangan dan saya sampaikan adalah sesuatu yang menjadi kunci sahnya sholat, yakni adabnya wudu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum wudu, biasanya orang itu kalau kita tadi setelah tidur bangun tidur Bu ya. Kita itu tadi bangun tidur semua kan? Iya. Ketika kita bangun tidur, ibu-ibu baca nggak doanya yang tadi? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Dibaca enggak? Ya, oke. Saking biasanya bisa bangun, doanya kadang lupa ya. Padahal nikmat itu bisa bangun pagi gitu. Baik. Mudah-mudahan kita baca. Kemudian setelah bangun dari tidur, kita itu kemana? Yang pertama kali dituju biasanya jamban, toilet, jamban, kamar mandi boleh. Nah, ketika masuk kamar mandi
kita jangan lupa baca doa. Bacaannya gimana Bu? Minal khubusi wal khaba'is. Hafal semua ya? Nah, penting bagi kita semuanya untuk jangan sampai lupa membaca doa itu. Karena kalau kita lupa bahaya. Kalau kita lupa bahaya. Nah, karena apa? Satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala ayaqula bismillahi a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Penghalang antara mata jin dengan aurat bani Adam dengan manusia. Auratnya manusia adalah apabila kalian masuk kamar kecil ucapkan bismillahi a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini pernah saya sampaikan, mudah-mudahan masih ingat. Masih ingat saya menjelaskan ini? Kok ingatan saya? Saya pernah mengingatkan bahwa kalau ibu-ibu di dalam kamar mandi, kemudian ada yang ngintip, ngamuk nggak kira-kira? Ngamuk, bapak-bapaknya apa lagi? Loh ini pentelengin malah nggak ngamuk. Kapan kita itu di kamar mandi, ketika buka semua pakaian kita dipentelengin, ketika kita masuk kamar mandi, boro-boro doa bismillah aja lupa. Jangan salah, kan ini ada hadisnya. Satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam, penghalang antara mata jin dengan aurat manusia. Idza dakhala ahadumul khala, apabila kalian masuk kamar kecil, ayyaqula bismillahi a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu hadis dari Imam At-Tirmidzi riwayatnya. Jadi minimal bismillah. Itu udah cukup, Bu. Apalagi a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Insyaallah itu ketutup. Mau jin mau demit mau setan itu enggak melihat aurat kita. Manusia bisa terus. Manusia kan di level jin. Jadi walaupun dibacain gitu enggak mempan. Itu manusia. Malah pakai kaca pembesar. Itu kan lama bahaya. Manusia dilawan. Manusia itu akalnya banyak ya. Nah, subhanallah. Wong saya itu sebagai orang tua yang ditipin anak santri banyak, anaknya bocil-bocil itu kadang nggak berani marah dan nggak bisa marah. Ternyata anak-anak kecil, anaknya manusia itu cerdas-cerdas, luar biasa. Kalau habis zuhur disuruh tidur, kok di kamar nggak ada, gitu kan? Kita cari, kok ada suara keran bunyi. Ternyata keran bunyi itu dibuka kerannya, lubangnya disumpel, gitu. Naik airnya kan? Wah, dia berendam. Kalau bukan anak cerdas nggak mungkin. Kalau nggak mungkin cerdas, jadi anaknya bapak ibu. Baik, jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, setelah ke kamar mandi, kemudian kita istilahnya taharah, bebersih ya, istinja istilahnya. Faida faragta minal istinja fala tatrukis siwak. Nah, penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai dari kamar mandi kemudian engkau akan wudu, maka fala tatrukis siwak. Jangan kau tinggalkan siwak, bersiwak. Fa innahu mutahhiratun lil fammi. Siwak membersihkan mulut, wa mardatul rabbi, dan membuat Allah ridha. Wa musfidatun lisyaitani, dan membuat setan itu marah. Sampai di situ nggak cukup. Wassalatun bisiwakin afdalu min sab'ina sholatin bila siwak. Dan sholat menggunakan siwak itu lebih utama dari 70 sholat tanpa siwak. Sholat diawali dengan bersiwak, nilainya 70 sholat lebih baik daripada tanpa siwak. Subhanallah. Dan sikat gigi guna. Sikat gigi bagus, tapi tidak menggugurkan keutamaan siwak dengan kayu arok. Kayu arok tahu? Itu yang ibu-ibu biasanya kalau ada tetangga teman pulang umroh atau haji dikasih oleh-oleh ya. Atau bapak ibu umroh haji biasanya tuh bengketan-bengketan yang dijual di depan di masjid itu kan, di lorong-lorong Madinah atau pas keluar. Oh itu yang bengketan tuh bengketan itu dijual. Ada yang rada elegan sedikit yang udah dibungkus plastik jadi basah gitu kan. Nah,
Kayu arok ini luar biasa. Memang banyak penelitian yang mengandung keistimewaan dari kayu arok. Bisa menghilangkan aroma mulut. Nah, jangan bilang bau mulut ya. Nah, bahkan kalau Bapak Ibu memperhatikan di bawah tempat wudhu orang-orang entah orang Afgan atau orang itu sikat giginya pakai kayu arok, Pak. Diputar kira pakai sikat, pakai odol, pakainya kayu arok itu buat sikatan gitu loh. Subhanallah. Nah, kita nggak segitu-gitu amat. Kita dianjurkan kalau mau wudhu pakai siwak, mau sholat pakai siwak, mau baca Quran pakai siwak, mau cium istri pakai siwak. Bentar Mak, pakai siwak dulu. Kelamaan Pak, gitu kan? Gitu. Pakai siwak itu sunnah, sunnah. Sok atuh, pakai siwak dulu begitu ya sama ibunya. Itu sunnah. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli shalah." Andai aku tidak takut memberatkan umatku, pastilah aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Tuh. Berarti pakai siwak itu istimewa. Karena siwak itu, kayu arok itu istimewa, bisa menyempurnakan nilai pahala ibadah. Maka kadang kita yang dikasih kayu arok untuk siwak gampang hilang. Bener nggak kayu arok itu gampang hilang? Sering dikasih oleh-oleh kan? Masih nggak di rumah? Hilang. Tahu nggak? Diumpetin sama jin, sama demit yang jin kafir itu umpetin. Ada sih lupa, adanya ada lupa, apalagi hilang. Adanya saja lupa, apalagi hilang. Emang begitu Pak? Emang begitu. Jadi aneh sih memang. Kayu arok itu kita itu semua saya yakin sering dapat oleh-oleh itu. Tapi dipakai nggak? Enggak. Kalau ada lupa. Giliran ngaji itu luar biasa. Sampai Nabi pun di hadis yang lain mengatakan, umirtu bisiwak hatta khasyitu ayyuktaba alayya. Aku diperintahkan untuk bersiwak sampai aku takut hal itu diwajibkan pada aku. Sampai Nabi itu khawatir kalau siwak itu dianggap wajib. Lebih penting tuh kalau kita nggak pakai siwak ya. Sekarang walaupun kata Buya tadi, apakah tidak tergantikan Ustaz dengan adanya sikat gigi dan odol? Sikat gigi dan odol tetap mau dipakai, siwak tidak tergantikan. Hukum kesunahan pakai siwak tidak tergantikan. Pakailah siwak. Nah, kalau santri biasanya yang namanya siwak kan mengusap gigi itu dengan sesuatu yang kesep. Tahu kesep? Bukan yang licin. Kadang santri, jangan bilang jorok kalau suatu saat lihat santri salah biasanya. Ketika siwak itu pakainya ujung kainnya, ujung bajunya begini. Jangan bilang jorok, itu santri, berarti santri beneran tuh. Pernah nggak lihat santri begitu? Pernah ya? Itu namanya lagi siwakan pakai ujung. Boleh kan yang penting kesep, bukan yang licin-licin dulu. Pas dibangun, pingsan. Emang iya itu. Baik, jamannya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sum majlis lil wudu'i mustaqbilal qiblah. Paling bagus posisi wudhu itu dengan duduk Pak dan menghadap kiblat. Ala mudin murtafi'in kay la yusibakar rasyad. Di tempat yang lebih tinggi agar kamu tidak terkena percikan air, mengantisipasi air yang sudah dipakai kemudian kembali ke tempat yang kita ambil air. Khawatirnya menjadi air yang mustahmah. Kemudian bacalah kul bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sumpah sil yadaika salasan. Dengerin baik-baik ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita wudu itu basuhannya harus 3, jangan lebih. Kalau lebih Ustaz enggak dapat sunnah titik. Iya kan? Salasan qabla an tudkhilahuma al-an. Jadi tangan ini dibasuh dulu. Bismillah pertama, kemudian tangan dibasuh, kemudian berdoa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku meminta kekuatan berlaku taat dan kebaikan yang bertambah. Minta sama Allah. Jadi gini Bu, usahakan setiap kali kita mau lagi berwudu itu kita benar-benar lagi menyiapkan diri mau menghadap Allah, mau ibadah. Baik wudu kita untuk sholat maupun wudu kita untuk aktivitas ibadah yang lain.
summan raf'al hadas, kemudian niatlah menghilangkan hadas, wastibahatus sholat, dan kebolehan untuk melaksanakan sholat. Diawali dengan ketika niat juga qabla huslil wajhi, wala yanbaghi an tu'azziba niyyatuka qabla huslil wajhi. Jangan sampai engkau itu niat sebelum membasuh wajah. Baru pegang tangan, basuh tangan, baru kumur-kumur, baru istinja, sudah nawaitu wudu. Belum. Pas wudunya adalah niat itu qasdus syai' muqarranan bi fi'li, menyengaja sesuatu persis bersamaan dengan pekerjaannya. Kapan? Pas basuh wajah. Summat khud ghurfatan li famika, dan ketika kita engkau berkumur ya 3 kali. Kemudian menyedot air di hidung, istinsyaq namanya. Juga 3 kali. Nah, ketika engkau beristinsyaq, bacalah doa ketika berkumur, Allahumma inni ala tilawati kitabik kasrati dzikrik laka. Ketika engkau berkumur, berdoalah dalam hati, ya Allah, tolonglah hamba agar lisan ini digunakan untuk memperbanyak baca kitabmu dan memperbanyak zikir kepada. Itu ketika lagi kumur. Kalau hafal sih ya syukur. Kalau misalnya nggak hafal doa dengan bahasa Arab, minimal dengan bahasa hati, dengan bahasa sendiri, ya Allah, tolonglah hamba lisan ini untuk memperbanyak membaca kitabmu dan zikir kepada. Nah, ketika istinsyaq, Allahumma arifni raihatal jannah. Ketika engkau istinsyaq, nyedot air ke hidung, ya Allah, berilah aku kesempatan mencium baunya surga dalam keadaan kau ridho. Jadi minta itu. Itu akhlak. Kita lagi bicara akhlak. Akhlaknya taat kepada Allah. Wudu di antara akhlak, wudu di antara pintu dalam syarat sahnya ibadah sholat. Harus dengan akhlak. Ketika istinsyaq, ya Allah, berikan kesempatan hidung ini mencium bau surga dengan ridho, dengan engkau ridho. Nah, summat hurfatan liwajhika, kemudian mengambil satu satu cakupan untuk wajahmu, dan faghsil biha min mubtada'i tasdihil jabha, basuhlah di awal jidat. Apa jabha itu apa ya? Awal basuhan itu di pucuknya bagi wilayah jidat. Jidat ini Pak. Ya. Dan dengerin baik-baik, basuhan awal ini harus sempurna dan sesempurna bacaan niat. Maaf, baca saya benar-benar nawaitul wudu wa rafil hadasil asghar sampai 3 kali baru selesai. Maaf, itu nggak pas. Saya nggak bilang salah, nggak pas. Jadi ketika masuk dalam hati ucap nawaitul wudu wa rafil hadasil asghar lillahi ta'ala fardhu ta'ala, itu sempurna sekali. Udah sekali itu sempurna basuhan wajah, sempurna di niat. Yang kedua, yang ketiga itu menyempurnakan basuhan itu. Sering nggak kita lihat? Maaf, jangan-jangan kita sendiri. Kamyuk nawaitul wudu, 2 hadis yang maksud. Ketiga, bener bacanya begitu loh. Ayo, ngapain? Iya. Itu kurang pas, maaf. Jadi ini pentingnya ngaji, Bu. Harus dibenerin nih, makanya keliru. Dia kerja selama ini baik-baik saja, padahal nggak tepat. Nawaitul wudu udah sempurna basuhannya, sempurna nih niatnya. Baru yang kedua, yang ketiga. Itu tuntunannya seperti itu. Kemudian membasuh tangan ilal mirfaqain. Setelah wajah, tangan ilal mirfaqain. Sampai sikur. Jangan sampai maaf ngelewatin. Ketika basuh wajah, tahu doanya. Allahumma bajjij wajhi bidurika yawma tabayyun. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu di hari wajah-wajah kekasihmu menjadi putih. Jadi asar sujud, asar ibadah itu wajah yang terpancar karena bekas wudu, bekas ibadah, bukan hitam meleng di jidat, bukan.
Bukan itu. Diuyak-uyak Jadi, itu, Mas. kalau jidat yang hitam itu bukan asar sujud, itu asaril karpet. Itu asaril karpet. Jadi asar sujud itu wajah yang bercahaya ketika di hari kiamat. Baik. Sumasil jadai kal yumna, kemudian membasuh tangan sebelah kanan itu dengan 3 kali ma'al mirfaqain sampai sikut. Jangan sampai enggak sampai sikut. Lebih baik lewat dikit daripada lepas banget. Ila al-syafil abdaini fa inna khilyah fil jannati tablughu mawati al-wudu. Kemudian summastawa'at ra'sal bil masri, mengusap kepala. Nah, ini penting, mengusap kepala. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini mengusap kepalanya, walaupun Imam Ghazali itu madhabnya Syafi'i, tapi mengajarkan di sini mengusap mengusap kepala itu wa tad'uhuma 'ala muqaddimati ar-ra'si wa tumirruhuma ila al-khafani summa rudduhuma ila al-muqaddimah. Itu diajarkan dari depan, ambil airnya baru. Mohon maaf saya lepas ya pecinya. Ambil air yang baru kemudian ditarik ke depan. Gitu loh. Ini mungkin di sini sudah banyak Ustadz Kiai yang menyampaikan bab wudu, tapi saya menambahin sedikit. Ini Imam Ghazali, madhabnya Imam Syafi'iyah, dan mengambil yang sempurna usapan kepalanya. Dan antara air yang buat mengusap kepala dengan usap telinga itu dengan air yang beda, bukan air yang satu. Beda dengan madhab Maliki. Kalau ini pasti ada yang bertanya, Ustaz, saya mau lihat ada orang begini, langsung ke telinga. Itu yang di madhab Imam Malik. Imam Malik. Jadi kalau Imam Syafi'i itu ambilan air yang baru. Kemudian ada doanya, Allahumma ghashini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa dhilni tahta dhil 'arsyik yawma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmat-Mu, turunkan berkah-Mu padaku dan naungilah aku di bawah naungan arsy-Mu di hari tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Terus kemudian setelah itu ngusap telinga dengan zahirnya bibat ibhamaika, zahirnya jempol. Di sini sebutkan ini, masukkan jari telunjukmu ke lubang telingamu, telunjuknya ke lubang telinga, kemudian usapkan bagian luarmu telingamu dengan bagian dalam ibu jarinya. Wabatulha bima'i hadid, dengan air yang baru ambil, kemudian masukkan telunjuknya ke lubang telinga untuk membasuh bagian dalam, dan yang luar pakai dalamannya jempol. Dari bawah ke atas, gitu lah. Bukan maaf kayak orang lagi belajar wudu, ambil air. Apa? Itu. Memang ada, saya melihat begitu kok. Wudu, basuh usap telinga kok. Ding. Apaan? Enggak ada tuntunannya, saya ngelihat itu. Mau kita pikir yang mana juga, itu masukin, diputer, set gitu loh. Allahumma asmi'ni manadal jannah. Ya Allah, jadikan aku masuk dalam golongan orang-orang yang mendengar ucapan dan mengikuti yang terbaik. Nah, ya Allah, perdengarkanlah pada aku panggilan surga di surga beserta orang-orang yang baik. Ini sama Allah dalam hati, ya Allah, telinga ini mendengar pendengaran yang baik dan panggilan-panggilan surga. Nah, summa usil hijlaka al-yumna summa syusra ma'al kampain. Kemudian membasuh kedua kaki, diawali dari kaki kanan, kemudian baru kaki kiri, ma'al ka'bain, sampai mata kaki, tapi lebih baik lebih ke atas mata kaki, jangan lepas banget, takutnya malah kurang. Wa khallil bihin kharil yusra asabi'a rijlaka. Kemudian disela-selain kalau basuh kaki itu sambil tangan kiri untuk kaki kanan, jari-jarinya dimasukkan gitu loh. Benar-benar sambil berdoa, Allahumma tsabbit aqdami ala surat, Allahumma tsabbit aqdami ala surat. Apa tahu artinya? Ya Allah, tetapkan kaki hamba ya Allah ketika melewati sirat. Minta sama Allah sambil basuh kaki. Nah, tapi kalau saya ditanya, ya Allah, nggak usah pakai kaki lewat siratnya, pakai kilat.
Kalau saya minatnya begitu. Kalau pakai kaki kelamaan jalannya, mending nggak kepleset. Nah, kepleset repot. Selanjutnya, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saya percepat. Fa idza faragta farfa' basaraka ila sama. Ketika engkau sudah selesai melakukan wudu, maka angkatlah tatapan matamu. Basaraka itu artinya basar itu mata, kamu. Berarti kalau bahasa Indonesianya nah ini saya baca doang ibu marah loh. Ntar viral lagi. Ustaz, masa saya dibilang matamu? Saya lagi basaraka gitu loh. Itu artinya farfa' basaraka, angkatlah pandanganmu gitu loh. Matamu, angkatlah pandanganmu ilas sama ke langit, wakul dan bacalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta at-tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni min ibadika waj'alni syakura waj'alni udzakira dzikran katsira wa sabbika bukratan wa asila. Minimal yang standar. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni min ibadika sholihin. Nah, apa hadiahnya? Faman qara hadhihi da'wat fi wudu'ihi, siapa yang membaca doa ini setelah wudunya, kharajat khadayahum jami'a a'dha'i, maka keluarlah semua dosa-dosanya orang tersebut dari seluruh anggota wudunya. Diberi cap atas apa yang dibaca itu. Falam yazal yusabbihullahu ta'ala wa yuqaddisahu wa yuktabu lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Diberi cap atas pahala wudunya dan wudunya diangkat sampai di bawah arsy. Wudu itu senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah, dan pahalanya kelak dicatat untuk orang-orang yang wudu itu sampai hari kiamat. Jadi kalau wudu, ingat-ingat baik-baik, Aziz maupun Bapak Ibu semuanya, lagi melakukan sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah itu untuk beribadah. Dan ibadah kita ini kalau sempurna menjadi penghapus dosa, dan nilai pahalanya akan dicatat sampai hari kiamat. Maka kalau ingatannya itu nggak gampangan wudunya, benar-benar dijaga betul. Oh iya, ini wudu untuk memperoleh sahnya sholat. Wudu itu ibadah. Wudu itu akan menjadi pahala yang akan melekat tetap sampai hari kiamat. Jadi nggak gampangan wudu main-main, kafir aja. Ya kan, hati-hati. Nah, kemudian harus dipantang ketika orang wudu itu 7 hal. Wajtanib fi wudu'ika sab'an, hindari ketika engkau wudu itu 7 hal ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah la tanfud biyadaika fatarushal ma. Yang pertama, jangan menempelkan wajah dan kepalamu ke air dengan sekali tempel. Mentang-mentang Pertama, jangan mengibaskan kedua tanganmu sehingga air menciprat kemana-mana. Wudu kemudian basah kan namanya wudu basah. Kemudian nggak boleh. Jangan. Iya, wudu kan basah. Kemudian begini, nggak usah, atau dibersihin, itu nggak boleh. La tanfud yadaika fatarushal ma. Yang kedua, jangan wala talqum wajhaka wa rasaka bil ma'i laqman. Bentang-bentang wudunya dibalok. Pernah wudu dibalok? Atau dikali? Kalau kan airnya penuh ya, mukanya dimasukin ke air. Belum. Karena saya itu anak kali, Bu. Saya itu besar di kali. Saya itu subhanallah, orang tua saya itu luar biasa, punya kolam renang panjang sekali dari hulu sampai hilir. Kali Jangan diperjelas ini, Pak. Kali Pemali sebesar itu, saya itu dibesarkan di pinggir kali Pemali. Jadi kalau banjir bukan lari, malah diselangin, malah renang di tengah-tengah. Alhamdulillah, jujur aja saya nggak bisa renang. Bisa. Dari Merak sampai ke Belauni, insya Allah mati. Tapi saya alhamdulillah itu. Walaupun
istilahnya kita wudhu di kali, tetap harus ada gerakan 3 kali. Jangan mentang-mentang wudhu di kali, apa terus apa namanya ke tangan slop aja gitu. Nggak boleh itu, nggak boleh. Gitu. Kenapa disebutkan? Iya kita itu hidup di kota. Coba kalau yang di kampung. Hal ini masih sangat penting disampaikan. Baik. Selanjutnya jangan kamu berbicara di tengah-tengah berwudu. Wala tatakallam fi asna'il wudu. Sambil ngobrol. Sampai kapan? Saya sambil wudu nggak boleh. Wala tazid fil ghusli ala 3 marrah. Jangan engkau membasuh lebih dari 3 kali itu. Wala tuksir shobbal ma'i min ghairi hajah. Kemudian jangan sering-sering menuangkan air tanpa adanya kebutuhan, hanya karena sekedar was-was. Penting. Pernah lihat orang wudu was-was? Atau dibalik, pernah lihat orang was-was wudu? Orang wudu was-was itu lucu, nggak selesai. 9, 6, 9, kok sudah selesai, ulang lagi. Nah, orang was-was itu nggak boleh jadi imam. Orang was-was itu nggak dilarang jadi imam. Allah. Lah yang kasihnya belakang. Apa ini? Enggak, yang belakang udah Allah. Nah, dia ulang lagi imamnya. Nggak sah ya Pak. Pokoknya capek Pak. Saya itu kemarin ketemu sama orang was-was, disembuhin, diobatin, dimujahadahin, diminta sama Allah. Itu ternyata memang butuh terapi yang nggak singkat itu, butuh kesabaran yang luar biasa. Yang repot, ya kalau lagi sholat, ya kalau lagi ngumpulin istrinya, dia was-was, sudah belum, apa ya? Bisa aja. Lah ini misalnya, lah sholat aja, Allah Akbar, dia rampung, wudu juga begitu, awal itu. Bener kan? Iya. Giliran kalau sama istri. Udah belum. Udah jangan ditertawain. Baik. Baik, yang terakhir, bagi orang-orang yang suka was-was, ada setan yang menertawakan mereka. Disebut al-walhan. Setan yang goda orang ibadah untuk was-was. Sebenarnya godanya setan walhan itu bukan orang was-was aja. Kita juga sering dikerjain sama walhan ini. Allahu Akbar. Kadang lintasan otak kita itu mengembalikan sesuatu yang sebenarnya maaf bisa membatalkan hukum sholatnya kita. Apa itu? Tadi kunci di mana kan? Saya batalin aja enggak ya? Batal. Nggak boleh. Itu kan setan itu was-was itu. Nggak boleh. Nah itu ada setan yang mana walhan. Jangan berwudu dengan air muyammas yang dipanaskan dari wadah kuningan. Nah, terus bagaimana kalau yang di itu ya? Apalagi daerah dingin. Nah, baik. Man taqalla inda wudu'ihi dhaharallahu jasadahu kullah. Wa man lam yadhkurillaha lam yadhhur minhu illa ma asabahul ma. Disebutkan di sini orang yang mengingat Allah dalam wudunya, Allah akan mensucikan seluruh jasadnya. Siapa yang tidak mengingat Allah tidak akan suci darinya kecuali anggota yang terkena wudu saja. Itulah pentingnya kenapa ketika kita setiap basuhan harus ingat Allah agar Allah mensucikan seluruh jasad kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya? Iya Bu, silakan.